kamu udah dapat materi tentang hukum dan peradilan belum? Belum, coba tanya teman yang lain. Kalian udah dapat materi tentang hukum dan peradilan belum? Belum. Bagaimana kalau kita sama-sama mencari materinya di perpustakaan? Ya sudah, ayo. Saya bentuk mencapai anggota dewan kepikiran lain mana? Mungkin ada di kelas. Ya sudah, kalian duluan aja biar aku yang teman. Oke, kita dulu, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ayo ke perpus dan dia tugas PPKN. Tugas PKN yang mencari materi tentang hukum dan peradilan. Iya, yang itu. Ya udah, ayo. Ayo. Ini bukunya udah ketemu. Ada yang sudah dapat pengertian hukum belum? Jadi, hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Kalau unsur-unsur hukum, jadi unsur-unsur hukum ada beberapa. Yang pertama, peraturan atau norma yang mengenai pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, ada peraturan sanksi terhadap pelanggar yang tegas. Kalau ciri-ciri hukum, Selain mempunyai unsur, hukum juga mempunyai ciri-ciri, yaitu adanya perintah atau larangan. Perintah larangannya harus ditaati oleh semua orang. Melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Kalau macam-macam hukum, adapun macam-macam hukum berdasarkan sumbernya hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1 hukum undang-undang, 2 hukum kebiasaan atau adat, 3 hukum traktat, 4 hukum jurisprudensi. dan yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Dan yang kedua yaitu hukum tidak tertulis atau kebiasaan adat. Kemudian yang ketiga berdasarkan tempat berlakunya hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, dan yang keempat hukum gereja. 4. Berdasarkan waktu berlakunya ada 3 sebagai berikut. 1. Hukum negatif, hukum positif, hukum alam. Dan yang kelima, bagaimana cara mempertahankannya ada 2, yaitu hukum formal dan hukum material. Kalau tujuan dan fungsi hukum, adapun fungsi dan tujuan hukum, yang pertama, tujuan hukum mendatangkan kemakmuran dan ketertiban pada rakyatnya, mencapai keadilan dan ketertiban, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Pengertian peradilan ada yang sudah dapat belum? Peradilan adalah pemeriksaan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dengan negara. Dan peradilan di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik itu menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Sedangkan perkara khusus terdiri atas 3 hal, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu maupun mengenai golongan rakyat tertentu. Lingkungan peradilan Indonesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung atau biasa disingkat menjadi MA
adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari kekuasaan yang lain. Yang kedua adalah peradilan hukum. Peradilan hukum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat adalah peradilan militer. Lingkungan peradilan militer adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang dilakukan oleh militer. Yang kelima, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Adapun sikap yang sesuai dengan hukum. Hukum tidak akan tegak tanpa peran masyarakat. Kesadaran hukum itu adalah kesadaran yang ada dalam manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum itu antara lain meliputi 3 hal, yaitu pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu yang pertama pengetahuan tentang kesadaran hukum, yang kedua pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yang ketiga penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yang keempat pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Kesimpulan, sistem hukum dan peradilan adalah apa yang boleh kita lakukan dan tidak. Hukum ibarat pembalas perlakuan dan tindakan kita agar damai dan aman. Peradilan adalah konsekuensi dari hukum atau aturan yang kita langgar, agar dapat dihukum sesuai perlakuan dan hukum yang berlaku dan berjalan semestinya dengan adil tanpa memihak status yang disandang tersangka.